perlu saya bantu? Iya Bu, saya mau izin sekaligus mau dukungan dari Ibu untuk saya melakukan kegiatan diseminasi atau pengimbasan pembelajaran sosial emosional kepada rekan-rekan sejawat di SDN 1 Ampah ini. Lalu rencananya? Rencananya nanti kalau bisa hari Rabu atau hari Sabtu setelah pulang sekolah. Nanti saya koordinasikan dengan teman-teman. Setelah pulang sekolah atau setelah kegiatan belajar mengajar? Ya, setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Nanti saya koordinasikan sama teman-teman. Mereka bisanya hari apa. Ini minta dukungan sama minta izin kepada Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi saya menyambut baik ide daripada pelayanan yang mau menerapkan pengetahuannya yang didapatnya dari program penggerak ini untuk teman-teman, karena mereka itu kalau tidak dikasih tahu atau dinalarkan oleh Pak Yana kepada mereka, jadi sia-sia aja kegiatan Pak Yana selama ini. Oleh karena itu saya menyambut baik program Pak Yana. Jadi tujuannya tentang diseminasi kegiatan itu adalah mengenai pembelajaran sosial emosional, di mana kita itu sebagai pendidik tidak hanya mendidik murid di ranah pengetahuan, tapi juga di ranah kemampuan emosional mereka supaya mereka bisa memiliki karakter yang baik. Jadi itu aja. Oh iya. Silakan aja. Izinkan ya, Bu. Iya. Nanti saya koordinasikan dengan teman-teman. Kalau tujuan selama tujuannya baik, saya dukung terus. Ya. Baik. Terima kasih ya, Bu. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua guru SDN 1 Ampah. Terima kasih atas kehadiran kita semua di ruangan ini. Puji dan syukur kepada Tuhan sehingga kita boleh berkumpul pada kesempatan ini. Baik, langsung saja pada hari ini kita akan mengikuti acara diseminasi pembelajaran sosial dan emosional. Untuk memulai acara ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua diundang untuk bangkit berdiri. Dipimpin oleh Ibu Ira.
Terima kasih. Acara selanjutnya kita langsung masuk ke acara diseminasi pembelajaran sosial dan emosional yang akan disampaikan oleh Bapak Srianu Sulistyo. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Pak Yan. Baik, terima kasih buat waktunya. Saya juga berterima kasih buat ibu-ibu semua, bapak yang juga hadir di tempat ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, sebelum kita belajar, saya mau ngajak semua yang di sini ambil posisi duduk yang rileks. Kita pejamkan mata sebentar. Silakan, tangannya boleh di atas meja, tangannya boleh pokoknya yang rileks, yang enak. Saya hitung sampai 3, kita pejamkan mata. 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Tahan sebentar. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Dan silahkan dibuka matanya pelan-pelan. Apa yang ibu-ibu rasakan semua? Itu merupakan salah satu teknik untuk mengembalikan fokus kita atau kesadaran diri kita. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada materi berikutnya. Sebelum saya masuk ke pembelajaran sosial dan emosional, sedikit saya sampaikan sepintas saja atau garis besarnya saja tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ibu-ibu semua pernah mendengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan sebuah strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, jadi intinya begini, Bu. Kita sebagai guru itu memiliki murid yang beragam. Beragam dari latar belakangnya, minatnya, bakatnya, itu sangat beragam. Jadi kita harus bisa menghadirkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan setiap murid kita itu. Bukan berarti kita harus mengajar satu kelas 20 anak dengan 20 cara, bukan. Atau dengan 20 RPP juga bukan. Tetapi dengan satu tujuan pembelajaran yang sama, kita mencoba memberikan kegiatan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan setiap siswa yang berbeda-beda. Dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan tersebut berkaitan dengan satu, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan belajar yang tinggi, kemudian manajemen kelas yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. Kemudian ada 3 aspek kesiapan belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid, yang ketiga profil belajar murid. Nah, dari ketiga aspek di atas ada 3 diferensiasi yang dapat kita laksanakan. Yang pertama diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, yang selanjutnya adalah diferensiasi
produk. Apa itu kesiapan belajar? Nah, kesiapan belajar yaitu tentang pengetahuan atau keterampilan, informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan yang baru yang akan diajarkan. Nah, jadi kesiapan belajar itu bukan tentang kemampuan kognitif mereka atau kemampuan IQ mereka, tetapi berhubungan dengan apakah mereka itu sudah siap atau memiliki pengetahuan atau keterampilan mengenai apa yang akan kita sampaikan. Karena tentu yang akan kita sampaikan adalah sesuatu yang baru, karena baru akan kita sampaikan. Tetapi kalau sudah kita sampaikan artinya sesuatu yang bukan baru. Kemudian minat belajar. Minat belajar merupakan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Kemudian ini yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran, ya, ada 3 diferensiasi tadi: konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian diferensiasi proses adalah yang dimaksud diferensiasi proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Kemudian bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi, caranya seperti apa, proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar. Apakah murid kita akan bekerja mandiri atau berkelompok? Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita. Nah, pada diferensiasi proses ini dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu bisa terjadi secara mandiri atau berkelompok. Kemudian konten ini Bapak Ibu adalah hal-hal yang kita tampilkan ketika kita mengajar. Jadi kadang-kadang kita ini, saya sendiri lebih banyak kadang-kadang monoton hanya pakai buku paket. Kadang-kadang siswa itu kan ada yang minat belajarnya atau kecenderungan belajarnya, profil belajarnya yang berbeda-beda. Misalnya ada siswa yang suka nonton video, suka melihat gambar-gambar yang menarik, suka membaca artikel. Tidak hanya satu media pembelajaran saja, misalnya buku paket. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita itu diharapkan bisa memberikan pembelajaran dengan berbagai macam hal yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Bagi yang bisa sering suka nonton video, kita mencoba memutarkan video. Bagi yang suka melihat gambar yang menarik, kita sediakan gambar-gambar menarik sesuai dengan materi pelajaran yang kita ajarkan pada saat itu. Itu tentang diferensiasi kontennya. Kemudian diferensiasi produk ini adalah biasanya hasil dari siswa. Misalnya siswa disuruh untuk menyusun kembali sebuah paragraf dari cerita yang mereka amati atau mereka lihat. Nah, mereka bisa menyusun cerita itu berbentuk tulisan, berbentuk clipping, atau berbentuk gambar-gambar yang mereka susun. Nah, itu yang dinamakan produk. Nah, produk ini juga sesuai dengan minat siswa. Siswa yang suka menulis, silahkan kamu menulis. Siswa yang suka memotong dan menempel, silahkan. Nah, jadi kita membebaskan siswa menghasilkan produk dari tugas yang kita sampaikan sesuai dengan minat mereka.
Nah, itu sekilas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya ada penjelasannya yang lebih di sini mengenai kesiapan belajar. Itu ada beberapa hal. Yang pertama bersifat mendasar, kemudian bersifat transformasi, konkret abstrak, sederhana kompleks, terstruktur terbuka, tergantung dan mandiri, cepat atau lambat. Jadi siswa itu kan cara menangkap apa yang kita sampaikan, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang dari hal-hal yang konkret, kemudian berpikir secara abstrak. Jadi macam-macam kebutuhan belajar siswa itu, keadaan kesiapan belajar siswa kita itu berbeda-beda. Kemudian minat. Minat ini sebenarnya dapat kita lihat dalam dua perspektif. Yang pertama minat situasional, dan yang kedua adalah minat sebagai kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Ini juga berkaitan dengan profil belajar murid. Nah, ada 3 gaya belajar murid, yaitu visual, kinestetik, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kalau visual itu ya seperti yang saya sampaikan, siswa yang suka melihat video, tampilan-tampilan yang menarik, gambar-gambar. Kalau auditory itu siswa yang suka membaca, suka mendengar penjelasan dari guru. Kalau kinestetik itu belajar sambil melakukan atau belajar sambil bekerja. Itu yang kinestetik. Itu Bapak Ibu sekilas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita akan masuk ke intinya, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum kita masuk ke sini, dalam standar kelulusan yang ditentukan oleh kementerian itu kan ada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran sosial emosional itu berkaitan dengan sikap dan keterampilan. Jadi kita guru itu dituntut tidak hanya mencerdaskan anak secara kognitif, tetapi juga secara emosional, secara sikap. Mereka harus memiliki karakter seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian apa latar belakangnya? Dalam penelitian tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Jadi yang harus meningkatkan kompetensi sosial emosional itu tidak hanya siswa tetapi juga gurunya. Ketika kita sebagai guru memiliki kompetensi sosial emosional yang baik, kita akan menjadi lebih nyaman, kita akan lebih mudah dalam mengkondisikan kelas, bahkan mengkondisikan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita mengajarkan pakai emosi, kadang-kadang kalau siswa susah diatur. Nah, itu kita harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik supaya kita dapat mengendalikan diri kita sehingga kita bisa memberi rasa nyaman di dalam kelas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ini berkaitan dengan siswa ya, adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, aktivitas, kriminal, dan kesehatan mental. Jadi sebenarnya dalam mendidik atau meningkatkan kemampuan sosial emosional ini dimulainya sejak dini. Dikatakan di sini dari ketika TK. Jadi sejak TK itu seharusnya sudah diajari tentang tata krama, sopan santun yang membentuk sikap mereka, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana bisa mengendalikan diri. Dan hasilnya memang tidak terlihat saat mereka di TK atau di SD, tapi akan terlihat 10 atau 15 tahun ke depan saat dewasa. Nah, mereka terlihat di bidang pendidikan, di pekerjaan, orang yang memiliki rasa tanggung jawab, diajari tanggung jawab,
diajari bisa mengendalikan diri, bisa menghargai orang lain, di pekerjaan akan terlihat bagaimana dia bisa bekerja sama, bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Kemudian kalau orang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik, ini diharapkan kriminalitas itu menurun. Artinya kompetensi sosial emosional ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas kriminal. Ya, kita bisa lihat di lingkungan sekeliling kita, tidak usah jauh-jauh. Ketika orang memiliki sikap atau karakter yang baik, tentunya tindakan kriminal itu akan menurun. Kemudian kesehatan mental, orang yang stabil, orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa mengendalikan diri, tentunya kesehatan mentalnya juga baik. Mohon maaf. Silakan yang baru datang boleh masuk. Silakan duduk, masuk. Silakan, Mbak. Kita lanjut. Pembelajaran sosial dan emosional ini bisa dilihat pada bagian di depan ya, berkaitan dengan peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain, dan lingkungan sekolah. Jadi pembelajaran sosial emosional ini berhubungan dengan peningkatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan membentuk lingkungan belajar yang baik, kemudian bisa meningkatkan sikap pada diri, respek dan toleran terhadap orang lain, yang diharapkan dapat tercapai peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik siswa. Nah, ini yang diharapkan dari pembelajaran sosial dan emosional. Lanjut ya. Dalam penelitian tentang pembelajaran sosial emosional, 1. Guru memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian adanya keterkaitan kecakapan sosial emosional yang diukur ketika TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, aktivitas kriminal, dan kesehatan mental. Mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Jadi pembelajaran sosial emosional itu berhubungan dengan sikap. Jadi ketika sikap mereka terbentuk, diharapkan mereka itu memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi seseorang yang sukses. Karena ketika banyak sekali sekarang Bapak Ibu orang-orang pintar tetapi kemampuan sosial emosional sikapnya tidak terbentuk, maka dia akan salah langkah. Bisa menjadi koruptor, bisa menjadi ya pokoknya ke arah-arah yang negatif karena sikapnya atau karakternya kurang terbentuk. Kemudian pembelajaran sosial emosional berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis atau well-being pada siswa. Apa itu well-being? Well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Jadi tujuan pembelajaran sosial emosional itu supaya siswa memiliki well-being. Well-being itu adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia secara baik secara fisik maupun psikis. Karena orang yang memiliki kompetensi sosial emosional ini, dia pasti bertanggung jawab, dia pasti bisa mengendalikan diri,
dia pasti bisa mengatur emosinya, karena emosi juga berkaitan dengan kesehatan seseorang. Sehingga di lingkungan itu, lingkungan di mana dia berada, dia bisa bergaul atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang baik. Well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan, relatif stabil, yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang lebih tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Jadi sekali lagi, yang kita bahas ini adalah pembelajaran sosial emosional bagi murid, dan kita juga harus meningkatkan kompetensi sosial emosional kita, dan tujuannya supaya murid itu bisa mencapai well-being dalam kehidupan, dalam diri mereka. Nah, apa sih kompetensi sosial emosional yang perlu kita tanamkan pada murid dan perlu kita tingkatkan dalam kehidupan kita? Yang pertama bisa dilihat di depan, yaitu kesadaran diri, yaitu kemampuan memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Kemudian yang kedua, pengelolaan diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, seperti kegiatan yang kita laksanakan tadi, itu juga termasuk kegiatan dalam kita mengendalikan diri kita, mengembalikan fokus kita untuk kita memiliki kesadaran diri sehingga kita bisa mengelola diri kita. Nah, inilah 5 kompetensi sosial emosional yang boleh kita tanamkan atau harus kita tanamkan dalam pribadi siswa kita di sekolah, agar mereka itu memiliki kesadaran diri. Orang yang memiliki kesadaran diri, dia akan tahu apa tugas dan tanggung jawab dia, posisi dia itu sebagai apa. Kemudian pengelolaan diri, orang yang bisa mengelola diri itu bisa memanajemen dirinya untuk mencapai tujuannya. Kemudian kesadaran sosial, dia bisa memiliki kesadaran untuk berrelasi, berhubungan, bersosialisasi dengan orang di sekelilingnya, sehingga dia bisa membangun hubungan yang baik dengan sesamanya. Keterampilan berrelasi, ketika mereka bekerja secara berkelompok, mereka bisa menjalin kerjasama yang baik, dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban dapat dibagi dengan baik, tidak ada perselisihan di dalam kelompok. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga akhirnya anak-anak itu bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi keputusan yang dia ambil. Meskipun masih SD, tapi paling tidak mereka sudah belajar. Contoh misalnya dalam pembentukan ketua kelas, ya kan? Dalam penentuan jadwal piket kelas misalnya. Kalau sudah ditentukan bahwa si A hari Selasa adalah jadwalnya piket, maka dia harus bertanggung jawab pada hari Selasa dia harus melaksanakan piket. Pendekatan pembelajaran sosial dan emosional itu bisa dilakukan dalam beberapa lingkungan. Yang pertama di sekolah, keluarga, dan komunitas. Di sekolah jelas Bapak Ibu, nanti ada beberapa hal yang 5 tadi kepada murid kita. Di keluarga, nah di keluarga itu ya seperti kita di keluarga sama anak-anak kita harus bisa menjalin kemitraan, relasi yang baik dengan anak-anak kita. Kita menanamkan sikap-sikap yang baik supaya anak itu memiliki kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berrelasi, keterampilan sosial, juga bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian di lingkungan berikutnya, pendekatan pembelajaran sosial emosional juga dapat melalui komunitas. Ini mungkin di komunitas-komunitas, misalnya dalam organisasi tertentu, misalnya anak-anak itu ikut dalam bela diri atau ikut sanggar tari, itu mereka
dalam komunitas mereka juga bisa ditanamkan pembelajaran sosial emosional. Nah, berawal dari teori kesadaran Daniel Goleman, dikembangkanlah CASEL, yaitu Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Berikut kerangka kompetensi sosial emosional. Ini kerangka CASEL ya Bapak Ibu. Tentang tadi 5 kompetensi tadi kan ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contoh kesadaran diri dapat mengidentifikasi kekuatan atau aset yang ada dalam diri, dapat menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Kemudian memiliki pola pikir bertumbuh, itu contoh-contohnya. Kemudian untuk manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya dalam manajemen diri itu yaitu mengelola emosi, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, kemudian mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Kemudian kesadaran sosial itu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya yaitu mengakui kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih, menunjukkan keprihatinan dan perasaan atas orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mempertimbangkan pemikiran orang lain, jadi bisa menghargai orang lain ya. Itu tentang kesadaran sosial. Kemudian keterampilan berrelasi yaitu kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Contoh berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, turut membela hak-hak orang lain. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi diri bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Jadi dia itu bisa bertanggung jawab atas diri sendiri di dalam masyarakat dan dalam kelompoknya. Contohnya menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, belajar membuat keputusan beralasan, masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Nah, ini 5 kompetensi sosial emosional tadi itu sudah sangat erat dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita harapkan ketika anak didik kita itu kita tanamkan mengenai 5 kompetensi sosial emosional tadi, bisa terwujudlah profil pelajar Pancasila bagi anak didik kita. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini contoh kompetensi sosial emosional yang bisa kita lakukan di dalam kelas kita. 1, itu contohnya melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas atau kemarin kesepakatan kelas untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selain sekolah juga kelas yang aman dan nyaman. Nah, kompetensi yang diharapkan atau yang ditingkatkan yaitu tentang kesadaran diri. Ketika murid kita libatkan dalam membentuk suatu kesepakatan supaya kelas itu lebih mudah untuk diatur, berarti kita sudah
menanamkan kompetensi sosial emosional tentang kesadaran diri, yaitu murid memberikan nilai yang diyakininya berkaitan dengan lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian juga tentang kesadaran sosial. Murid mempertimbangkan pendapat temannya. Ketika kita membentuk kesepakatan kelas tadi kan berbeda-beda. Nah, kita ambil beberapa saja, yaitu jadi perbedaan pendapat itu harus bisa diterima, harus bisa dipertimbangkan. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kesepakatan kelas itu sudah terjadi, berarti setiap orang harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Itu contoh yang bisa kita tanamkan di kelas. Contoh lagi, memberikan kesempatan pada murid untuk membaca buku pilihannya sesuai dengan suasana yang kondusif. Nah, menurut Bapak Ibu, ketika kita memberikan kesempatan murid untuk membaca buku pilihannya itu, kompetensi sosial emosional apa yang bisa kita ambil dari situ? Tadi kan ada 5: kesadaran diri, keterampilan berelasi, kemampuan sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan manajemen diri. Nah, ketika kita memberikan kesempatan untuk membaca buku pilihannya, berarti kita sudah mengajarkan satu, misalnya kesadaran diri. Mereka harus sadar bahwa itu tugas yang diberikan guru dan harus mereka laksanakan. Mungkin juga tentang tanggung jawab, mereka harus bertanggung jawab tentang buku apa yang dia baca. Karena kalau memberi kebebasan buku kan banyak sekali buku-buku sekarang ini. Itu mereka juga harus bisa bertanggung jawab. Itu contoh saja. Kemudian ada juga kegiatan memberi kesempatan murid merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti atau dipelajari. Jadi ketika kita sudah belajar, sering nggak Bapak Ibu tanya? Kalau saya kadang-kadang saya tanya, seneng nggak kalian belajar hari ini? Ada yang merasa sedih nggak? Ada yang merasa tersiksa nggak? Bahagia nggak kalian belajar hari ini? Jadi kita coba tanyakan, siapa tahu pas kita ngajar itu ada yang merasa tidak nyaman. Itu namanya refleksi. Jadi kita bertanya tentang kegiatan yang sudah kita lakukan, kita memberi penilaian, yaitu merefleksikan. Nah, ketika kita mengajak siswa berefleksi itu, ada kompetensi sosial emosional yang juga kita tanamkan. Yang jelas pasti itu kesadaran diri. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena apa yang dia sampaikan, misalnya Pak saya bahagia, berarti dia harus bisa mempertanggungjawabkan. Contohnya, kenapa kamu merasa bahagia? Nah, kita bisa tanyakan seperti itu. Kemudian dalam mengadakan dialog interaktif tentang bagaimana membangun tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Kadang sekarang ini Bu, Pak, zaman kan sudah maju, anak-anak itu menggunakan alat-alat elektronik dan bisa mengakses apapun di dalam dunia internet. Nah, kita harus bisa menjalin komunikasi dengan mereka, mengarahkan mereka bagaimana mereka bisa bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan bijaksana. Itu jelas di situ bisa kita tanamkan kompetensi sosial emosional mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, juga manajemen diri. Kemudian memberikan fleksibilitas pada murid untuk mengerjakan tugas yang pilihannya terlebih dahulu. Ya Bu, silakan. Memberikan fleksibilitas pada murid untuk mengerjakan tugas yang pilihannya terlebih dahulu. Jadi murid itu diberikan kebebasan dalam mengerjakan tugas sesuai pilihannya. Nah, di situ kegiatan kompetensi sosial emosional yang kita tanamkan tentunya pasti kesadaran diri, manajemen diri, juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian contoh lagi, memberikan kesempatan murid untuk mengelola sebuah kegiatan, misalnya kegiatan olahraga, kegiatan seni. Di situ dalam sebuah kegiatan tentu ada keterampilan berelasi, kemampuan sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, manajemen diri. Nah, itu dari kegiatan-kegiatan inilah Bapak Ibu, kita bisa menanamkan 5 kompetensi sosial emosional itu pada murid-murid kita, melatihnya secara eksplisit kalau ini Bapak Ibu. Nah,
Yang menjadi dasar 5 kompetensi sosial emosional adalah yaitu kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi begini Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu harus memiliki kesadaran penuh dalam diri kita untuk menyadari bagaimana diri kita, sehingga kita itu menyadari 5 kompetensi sosial emosional itu. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja, sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu. Jadi kan kita itu kadang-kadang khawatir tentang masa depan, dibayang-bayangi dengan masa lalu. Jangan-jangan nanti kalau jadinya seperti ini. Nah itu, jadi kesadaran penuh kita itu berkurang kalau sudah dipengaruhi oleh masa lalu dan kekhawatiran. Ketika kita dipengaruhi oleh kekhawatiran, maka keadaan emosional kita itu akan terganggu. Contoh, ketika kita dipengaruhi oleh kekhawatiran masa depan, maka kegiatan hari ini yang akan kita lakukan tuh kita kadang-kadang kurang fokus, karena kita sudah khawatir dahulu, kita sudah takut tentang apa yang belum terjadi. Jadi kurang fokus, kesadaran diri kita menurun. Kalau kesadaran dirinya kurang baik, manajemen dirinya pasti kurang baik. Kalau manajemen dirinya kurang baik, kesadaran diri kurang baik, nanti dalam kita bersosialisasi, dalam berrelasi dengan orang lain juga akan terganggu. Dan pengambilan keputusan yang kita ambil nanti kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesadaran penuh ini menjadi dasar dari 5 penguatan kompetensi sosial dan emosional yang kelima tadi Bapak Ibu, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kemampuan sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi landasannya adalah, dasarnya adalah kesadaran penuh. Nah, praktik kesadaran penuh dapat membantu kita menyikapi, memproses, merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan akan masa yang telah berlalu. Jadi fokus kita adalah saat ini, masa lalu dilupakan, masa depan tidak usah dipikirkan. Jadi apa yang kita hadapi itu yang kita fokuskan. Itulah namanya yang disebut dengan kesadaran penuh. Nah, kadang-kadang manusia ini kesadaran penuhnya agak terganggu. Nah, bagaimana mempraktikkan kesadaran penuh tadi? Sudah di awal tadi saya ajak Bapak Ibu melakukan kegiatan stop. Stop itu berhenti sejenak. T-nya take a break, ambil nafas dalam. Observers, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Kemudian proses, yaitu selesai dan lanjutkan. Jadi ketika kita ambil nafas, pejamkan mata tadi, tahan sebentar, kemudian kita rasakan nafas kita itu keluar masuknya, dirasakan, dibuang. Coba nanti bisa dipraktekkan lagi di rumah ketika menghadapi anak yang sedang rewel, anak yang susah diatur tuh, tarik nafas dulu, stop dulu Bapak Ibu. Stop dulu, redakan dulu emosinya, kembalikan dulu kesadaran penuhnya. Karena kalau kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi, dalam kesadaran penuh yang tidak stabil, maka kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu bisa tidak baik akibatnya. Jadi kita latih, ya kita perlu latihan. Anak-anak juga dilatih, karena anak-anak kadang-kadang juga mengalami gangguan dalam kesadaran penuh mereka. Misalnya mungkin dari rumah mereka sudah dimarahi orang tuanya, dari rumah tidak diberi bekal, atau ada masalah dengan temannya. Jadi konsentrasi belajar mereka itu berkurang. Nah, kita ajak mereka untuk melakukan kegiatan stop ini. Berhenti dulu, taruh tangannya di meja atau dilipat, kemudian pejamkan matanya, tarik nafas pelan-pelan, tahan dalam hitungan 3 atau 4, buang pelan-pelan. Lakukan beberapa kali, kemudian buka mata dan tanyakan apa yang mereka rasakan. Nah, itu tidak hanya satu kali Bapak, karena praktek kesadaran penuh itu perlu proses dan perlu belajar. Jadi bisa dilakukan berkali-kali sebelum memulai kegiatan pembelajaran atau saat kegiatan pembelajaran dan kelihatannya mereka merasa bosan. Coba
kita lakukan teknik stop. Nah, selain itu untuk mengembalikan kesadaran penuh kita itu sebenarnya ada banyak hal. Contoh ketika kalau saya sudah merasa jenuh, banyak tugas, banyak pekerjaan, saya akan kadang ambil gitar lalu saya bernyanyi, nyanyi senyanyi-nyanyinya, teriak-teriak. Setelah itu rasanya ada perasaan yang lega. Ada mungkin orang yang mau mengembalikan kesadaran penuhnya itu dengan menggambar, karena itu hobinya. Ada yang dengan bermeditasi, ada dengan menulis. Jadi kita dulu, Bapak Ibu, kita praktek dulu. Karena saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini punya beban masing-masing, persoalan masing-masing. Nah, ketika kita sudah mentok, stop dulu, lakukan sesuatu yang bisa menyegarkan pikiran, mengembalikan fokus, mengembalikan mindfulness tadi, kesadaran penuhnya tadi, supaya apa? Kita menyadari kompetensi sosial emosional yang kita miliki untuk terus dapat kita sadari dan kita tingkatkan, sehingga dalam pengambilan keputusan nanti bisa lebih baik lagi, hasilnya lebih maksimal. Nah, bagaimana implementasi pembelajaran sosial emosional dalam kelas? Itu bisa dilakukan ada 4 indikator itu, 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jadi yang kita bahas ini pembelajaran sosial emosional di sekolahan ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya sosial emosional ini tidak hanya di sekolah, tadi sudah saya sampaikan, bisa di rumah atau keluarga dan di komunitas atau masyarakat. Yang kita bicarakan adalah di sekolah, di kelas kita. Caranya pengajaran secara eksplisit. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Ketika kita mengajar, dalam RPP kita itu kan ada kegiatan-kegiatan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya. Contoh misalnya kegiatan awal dimulai dengan berdoa, itu sudah masuk dalam kompetensi sosial emosional, misalnya kesadaran diri. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran itu misalnya mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, itu sudah masuk juga kompetensi sosial emosional, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan bertanggung jawab, juga kemampuan sosial. Nah, itu contohnya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum, misalnya dalam praktek mengajar olahraga. Nah, itu bisa dimasukkan juga kompetensi sosial emosionalnya. Misalnya dalam bermain sepak bola, mereka harus bisa memiliki kompetensi berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, ini kompetensi sosial emosional ini berhubungan dengan iklim kelas dan budaya sekolah. Tentunya ketika 5 kompetensi sosial emosional ini bisa kita tanamkan, maka iklim kelas dan budaya sekolah itu akan lebih baik lagi Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan harus memiliki penguatan tentang 5 kompetensi sosial emosional itu Bapak Ibu. Itu bisa kita tingkatkan secara mandiri ataupun melalui komunitas yang kita bentuk seperti ini. Kita bisa saling berbagi Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bahas tiap indikator dengan contoh penerapannya. Pengajaran eksplisit kompetensi sosial emosional dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kokurikuler itu dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler itu di luar kegiatan pembelajaran. Contohnya pramuka, les komputer yang sudah kita laksanakan. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara atau kegiatan sekolah yang rutin mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Nah, dalam pramuka tentunya diajarkan bertanggung jawab, berrelasi, bersosialisasi, manajemen diri. Jadi semua bisa masuk ke situ. Makanya ekstra pramuka itu kita wajibkan untuk siswa kita di sini. Kemudian integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Integrasi pada praktek mengajar.
Dan dalam praktek mengajar, misalnya dalam materi akademik tadi, contohnya bisa bekerja secara berkelompok. Kalau dalam kegiatan seni, jelas itu bisa mengembalikan mindfulness mereka. Bagi yang hobi seni, mereka bisa memiliki kesadaran diri. Dalam pendidikan jasmani dan kesehatan, bisa dalam prakteknya mereka harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pengelolaan diri itu juga harus ada. Itu integrasinya, contoh integrasinya. Kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah, iklim kelas dan sekolah adalah melalui praktek guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Jadi seperti yang kita lakukan, mengubah aturan menjadi kesepakatan kelas sehingga menciptakan iklim dan budaya sekolah yang lebih baik. Nah, disitulah tertanam 5 kompetensi sosial emosional tadi dalam proses penciptaan dan penerapan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang terakhir yaitu penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Yang pertama dengan memodelkan atau menjadi teladan. Jadi sebagai guru kan kita itu kalau katanya sering kita dengar di buku dan ditiru. Jadi kita itu menjadi teladan Bapak Ibu, menjadi contoh bahkan di lingkungan masyarakat ini. Kalau tindakan kita tidak benar pasti orang bilang guru kok kayak gitu. Nah itu. Jadi kita bisa menjadi teladan, memodelkan, mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas dan satu sama lain. Contoh, menciptakan budaya mengapresiasi, menunjukkan kepedulian. Sebagai guru kita itu harus memiliki kepedulian, sikap-sikap yang bisa dicontoh, yaitu penguatan kompetensi sosial emosional yang bisa kita lakukan. Kemudian dalam belajar, pendidik dan tenaga pendidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial emosional. Kegiatan ini dapat meliputi berkolaborasi di tempat kerja. Nah, ketika kita berkolaborasi seperti ini Bapak Ibu, kita itu sudah memberi penguatan mengenai kompetensi sosial dan emosional yang kita punya. Contoh yaitu tentang keterampilan berrelasi dan kemampuan sosial kita. Bahkan keputusan yang bertanggung jawab pun semakin kita tingkatkan ketika kita mau berkolaborasi seperti ini. Kemudian memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan self care atau perawatan diri. Seperti teknik stop tadi Bapak Ibu, itu untuk diri kita, untuk menjaga stabilitas perasaan kita. Itu sangat berkaitan dengan penguatan kompetensi sosial emosional yang kita punya. Kemudian berkolaborasi, contohnya membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem monitoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Sudah kita lakukan Bapak Ibu. Saya bersyukur di sekolah kita mau kumpul, kita mau berkolaborasi, kita mau saling berbagi, terus belajar karena ada sesuatu yang selalu baru Bapak Ibu setiap waktu. Ketika kita tidak mau berkolaborasi, tidak mau belajar bersama, kita bisa ketinggalan berita. Jadi di sini dalam komunitas kita ini mari kita terus tingkatkan untuk kita bisa sama-sama belajar, meningkatkan tidak hanya kompetensi profesional kita, tapi ketika kita sama-sama dalam komunitas, kita juga menguatkan kompetensi sosial dan emosional kita. Yang 5 tadi, baik manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Intinya di sini adalah Bapak Ibu tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu bahwa kita sebagai guru juga harus bisa menanamkan dan meningkatkan keterampilan atau kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki oleh yang pertama diri kita sendiri, yang berikutnya sebagai guru juga bagi siswa-siswa kita Bapak Ibu. Melalui berbagai kegiatan, kalau kita integrasikan dalam pembelajaran,
bisa kita buat RPP yang memasukkan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional mereka. Kemudian bisa juga kita rancang RPP khusus, kegiatan khusus. Ada contohnya Bapak Ibu, nanti bisa saya perlihatkan. Jadi ada RPP khusus, misalnya kita ambil 2 jam mata pelajaran khusus untuk belajar dalam meningkatkan sosial emosional mereka, misalnya melakukan suatu permainan atau kegiatan berkelompok yang mengajarkan atau meningkatkan kompetensi sosial emosional mereka yang 5 tadi: kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berrelasi, kemampuan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu untuk siswa kita baik secara eksplisit maupun secara khusus. Eksplisit itu seperti yang saya sampaikan, terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dalam RPP kita, kegiatan-kegiatan tertentu yang menunjukkan yang bisa meningkatkan kemampuan sosial emosional mereka. Secara khusus kita buat kegiatan khusus bagi mereka. Mungkin selama ini belum ada kegiatan khusus kita. Kalau pendapat saya sih, ekstrakurikuler pramuka itu termasuk kegiatan khusus kita untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional mereka. Karena di pramuka mereka diajari bertanggung jawab, disiplin, bisa bersosialisasi, bekerja sama dengan rekan-rekannya. Dan di situ sangat bagus menurut saya, perlu kita tingkatkan lagi nanti itu. Mungkin nanti di kelas ada kegiatan khusus lain yang bisa Bapak Ibu rancang untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional murid-murid kita. Dan yang menjadi dasar dalam peningkatan kompetensi sosial emosional tadi adalah kesadaran penuh atau mindfulness tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Cukup sekian. Ada pertanyaan Ibu-ibu Bapak sekalian? Tidak ada? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan selamat siang. Baik, itu tadi uraian yang telah disampaikan oleh Bapak Yanu kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan, ilmu dan segala informasi baru yang kiranya berguna untuk kita semua Bapak Ibu guru, untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran kita di kelas. Terima kasih kepada Bapak. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini, dan saya tutup sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.
Semangat semua? Ada lagi permainan dari Bapak. Kalau Bapak bilang kepala, garut. Kalau Bapak bilang kelapa, parut. Kelapa di apa biasanya? Parut. Siap? Siap. Kelapa. Kepala. Kepala. Kelapa. Kepala. Kepala. Kelapa. Kepala. Ya, tepuk tangan buat kita. Hari ini Bapak akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Bapak absen satu-satu. Ahmad Rifani, Ari Daya Sintano, Asifa, Doni, Endo, Jom ya. Ya, terima kasih. Hadir semua ya. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah kegiatan namanya stop. Caranya, tangan diikat, badan tegak, pejamkan mata kalian, tarik nafas pelan-pelan, tahan, buang pelan-pelan. Ulangi lagi, tarik nafas pelan-pelan, tahan, buang pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan, tahan, buang pelan-pelan, buka mata pelan-pelan. Gimana rasanya? Rasanya jadi lebih tenang nggak? Nah, itu supaya kalian bisa lebih tenang, bisa pikirannya lebih nyaman. Nah, sekarang Bapak mau cerita. Tadi malam di rumah Bapak gelap sekali. Tahu nggak kenapa? Nah, mati lampu. Bapak tanya, kenapa lampu bisa menyala? Karena ada aliran listrik. Jadi kalian tahu. Terus kemarin habis Bapak mati, kenapa kira-kira? Baterai mengalirkan apa? Listrik. Supaya HP bisa nyala. Jadi untuk menyalakan lampu, menyalakan HP memerlukan apa? Listrik. Kan? Listrik. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Kalian bisa menjelaskan pengertian gaya listrik berdasarkan teks bacaan dengan tepat. 2. Kalian mampu menuliskan pengetahuan tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan tepat setelah membaca teks atau melihat video listrik statis dan listrik dinamis. 3. Kalian bisa membuat tabel perubahan energi listrik yang terjadi pada peralatan elektronik berdasarkan teks bacaan atau video yang kalian lihat. Jelas ya? Nah, sebelum kita lanjut, Bapak akan melakukan sebuah percobaan. Boleh? Maju ke depan semua, lihat percobaan kita. Ini penggaris ya. Akan Bapak masukkan ke rambut. Bapak. Bawa sini, tapi lihatkan ini ya. Ya. Ini kelihatan nggak? Ke bawah? Ya, ke bawah sini. Ya, kelihatan nggak? Iya. Kelihatan
Coba kalian lihat apa yang terjadi pada potongan-potongan beras. Nah, apa yang terjadi? Menempel dan bergerak. Nah, ini ada yang menempel ya. Nah, sekarang silahkan duduk. Duduk lagi, duduk lagi. Setelah percobaan ini yang Bapak perlihatkan tadi, sekarang buka buku paketnya, buka semua. Buka buku paketnya halaman 54. Silakan kalian baca halaman 54. Ini ya, baca. Sudah? Sudah? Bapak tanya. Bapak tanya ya. Setelah membaca dan setelah kita melakukan percobaan tadi, menurut kalian apa sih guys? Siapa tahu? Apa Leon? Ya. Ada pendapat lain? Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan positif atau negatif, terus yang berada dalam medan listrik. Ada lagi, gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang bermuatan listrik. Nah, ketika kita melakukan percobaan tadi, penggaris itu memiliki muatan listrik sehingga kertasnya bisa bergerak atau menempel. Ya. Bapak pada pertanyaan lagi. Coba kalian sebutkan 5 benda elektronik yang menggunakan energi listrik. Kipas, televisi, kulkas, handphone, salon itu sepi. Bisa ya? Bisa. Terus bagaimana sih sebaiknya kita menggunakan energi listrik itu? Nah, setelah kita bertanya jawab, kita akan belajar secara berkelompok. Bapak akan bagi kelompok kalian. Siap? Bagi kelompok. Silakan ukur sesuai kelompoknya Bapak. Mana ya? Bapak siapkan. Baik, kalian sudah duduk di tempat masing-masing sesuai kelompoknya. Nah, Bapak akan membagikan beberapa sumber bacaan tentang listrik statis dan dinamis serta perubahan energi listrik. Yang cepat putarnya Pak. Oke. Berhenti. Kalian bisa mencermati teks yang Bapak bagikan yang berupa artikel. Kalian juga bisa membaca di PowerPoint yang Bapak tampilkan.
kalian bisa memilih sumber belajar mana yang kalian suka. Ada juga di dalam buku paket. Coba buka buku paketnya. Sudah ya? Buku paket halaman 54 dan 61. Ya. Silakan kalian baca dulu. Bapak bagian. Bisa dilihat juga di PowerPoint yang Bapak tampilkan. Ya, Bapak bagikan. Silakan dibaca. Ada kelompoknya yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Silakan dibaca ya. Bisa juga dibaca ya dari PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya sudah Bapak printkan, sudah Bapak bagikan itu. Bisa dibaca. Dibaca. PowerPoint boleh, artikel boleh dibaca. Ada juga di dalam buku bacaan kalian. Setelah dibaca, nah, akan Bapak bagikan tugasnya untuk kalian secara berkelompok. Ya. Nih, bisa kalian lihat di PowerPoint di depan yang Bapak tampilkan. Nah, tentang listrik statis dan listrik dinamis bisa kalian perhatikan ya. Nah, itu. Tuh, kalian bisa melihat ke depan. Itu sama seperti yang Bapak printkan. Silakan kalian pilih sumber bacaan mana yang kalian sukai. Baiklah anak-anak, sudah dibaca semua? Nah, kalau sudah, Bapak bagikan lembar kerja kalian. Kerjakan secara berkelompok. Di sini ada petunjuknya, kalian baca ya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Paham? Oke, Bapak bagikan. Silakan dibaca petunjuknya. Sudah diisi setelah itu ya. Isi. Bagi yang belum paham, Bapak akan menampilkan video. Bagi yang masih belum paham, Bapak akan menampilkan video. Bisa dilihat ke depan.
tentang listrik statis, listrik dinamis. Ya, silakan dilihat videonya. Misalnya seperti ini, ketika dua muatan saling bertemu, positif bertemu dengan positif ataupun negatif. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Bunda. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang listrik statis dan listrik dinamis. Tahukah kalian apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis, jika didekatkan akan tolak-menolak. Misalnya seperti ini, ketika dua muatan saling bertemu, positif bertemu dengan positif ataupun negatif bertemu negatif, jika didekatkan maka akan terjadi reaksi saling tarik-menarik. Gaya listrik terbagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Contoh listrik statis dapat kita lihat pada saat ketika kita menggosok-gosokkan penggaris pada rambut. Maka penggaris tersebut dapat menarik potongan-potongan kertas kecil yang ada di dekatnya. Sebuah penggaris bermuatan netral. Kemudian saat digosok ke rambut terjadi perpindahan muatan sehingga penggaris bermuatan negatif. Jika didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, maka akan terjadi reaksi tarik-menarik antar dua jenis muatan yang berbeda. Oleh karena itu, potongan kertas-kertas kecil tersebut akan menempel pada bagian. Contoh lainnya, ketika kita menggosokkan balon pada rambut, maka rambut akan menempel pada balon tersebut. Potongan kertas ataupun rambut yang menempel pada balon akan lepas pada saat muatan listriknya kembali netral seperti semula. Selanjutnya, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Contohnya, pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Lalu, ada juga pada rangkaian aliran listrik yang ada di rumah. Perhatikan apa yang terjadi pada contoh-contoh berikut ini. Ini adalah contoh aliran listrik yang ada di rumahmu. Ketika saklarnya dihubungkan, maka lampu akan menyala. Sebaliknya, ketika saklar dimatikan, maka tidak.
Mengisi listrik statis, mengisi LKPD. Pak, listnya di mana, Pak? Dibaca, Bar. Dibalik. Baiklah anak-anak, sudah selesai semua? Sekarang kalau sudah selesai, silakan kalian bacakan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Ya, silakan kelompok Dahlia maju ke depan. Terima kasih Pak, mewakili. Yuk semuanya maju. Ya. Yang lain dengarkan ya. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya. Silakan bicara. Baik, kelompok siapa lagi yang mau maju depan? Ya, kembali yang maju, silakan. Ya, nanti gantian. Jangan Pak, jangan kami Pak. Terima kasih semua. Tepuk tangan buat kelompok kalian. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak. Bapak sangat mengapresiasi hasil kerja kelompok kalian. Jadi kalian sudah tahu ya tentang apa itu listrik statis dan apa itu listrik dinamis. Ada yang mau tanya? Ada? Sekarang silakan tugas kelompoknya dikumpulkan ke depan, kumpulkan ke Bapak sini.
Bapak akan membagikan tugas untuk kalian. Silakan jawab pertanyaan ini secara individu atau masing. Bapak bagikan tugasnya ya. Sudah semua? Silakan dikerjakan. Tulis namanya dulu. Cermati bacaan yang ada. Bapak juga akan menampilkan video tentang perubahan energi listrik. Silakan, boleh kalian perhatikan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada soal. Sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perubahan energi listrik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah blender. Apa yang terjadi pada blender? Kenapa dia bisa menghaluskan makanan? Karena di dalam blender terdapat perubahan energi listrik. Sebenarnya, di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali contoh perubahan-perubahan energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Akan tetapi, energi bisa diubah ke dalam bentuk lainnya. Oleh manusia, energi diubah bentuknya untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Berikut, Bunda akan menjelaskan tentang perubahan energi listrik serta pemanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Simak dengan baik ya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak, energi bumi, energi cahaya, energi panas, serta energi cahaya dan bumi. Oke, lanjut ke pembahasan. 1. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu blender. Energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, maka energi listrik yang masuk pada blender akan diubah menjadi energi gerak. Lalu, alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Contoh lainnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak yaitu kipas angin dan pisau. 2. Perubahan energi listrik menjadi energi bumi. Contohnya, bel listrik. Energi listrik mengalir dan melewati bel. Baik, kalian sudah melihat videonya juga ya? Ya. Ya. Untuk tugas yang B, perhatikan tugas yang B. Kalian membuat tabel tentang perubahan energi listrik pada peralatan elektronik. Paham? Silakan dibuat tabelnya sesuai dengan apa yang kalian sukai. Tabelnya seperti apa? Silakan dibuat. Yang ini kan Pak yang ditempel di perubahannya. Ya. Oke. Aku mau pasang gambar AC.
boleh. Ini Bapak. Syuting mengumpulkan tugas. Baiklah anak-anak, sudah selesai ya? Ya. Oke, kumpulkan ke depan satu-satu. Ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Udah, Pin. Awas, pelan-pelan. Baik, tugas sudah dikumpulkan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ada nggak yang merasa kesulitan tentang pelajaran hari ini? Iya. Ada pertanyaan? Iya. Nah, kalau tidak ada, coba Bapak yang tanya. Sebutkan coba perubahan energi listrik apa yang terjadi pada kipas angin? Ada dua jenis listrik tadi. Listrik apa saja? Statis dan listrik dinamis. Ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang satu tadi apa? Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan suatu benda yang memiliki muatan listrik. Kemudian kita juga belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian kita juga belajar apa itu perubahan energi listrik. Jadi energi listrik itu dapat diubah menjadi beberapa macam jenis energi yang lain. Contohnya satu energi listrik menjadi energi listrik menjadi energi energi gerak menjadi energi listrik menjadi energi Nah, baiklah, sudah paham semua? Baik. Bapak mau tanya, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Apakah kalian bahagia? Bapak berterima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan belajar hari ini. Bapak sangat mengapresiasi kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalian juga merasa senang belajar hari ini. Nah, untuk pelajaran ini bisa nanti kalian baca-baca ulang di rumah. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Setelah ini kalian boleh istirahat dulu ya. Ya. Istirahat di luar. Bapak cukupkan dan selamat siang.